Shalom. Nah, adik-adik sudah siap? Kita mau bersama-sama memulai ibadah online kita pada hari ini. Ya, dan Lause akan sangat senang ketika nanti Lause memimpin pujian. Adik-adik di rumah juga ikut bernyanyi bersama-sama kita memuji Tuhan. Dan ketika ada gerakan, adik-adik juga boleh ikut gerakannya Lause. Oke, kalau ada adik atau kakak di samping kiri kanan, ayo ajak mereka bersama-sama untuk memuji Tuhan. Jangan malu-malu, oke? Mari kita puji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Namun sebelumnya Lause mau mengajak kita untuk bersyukur di mana hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita. Dan terlebihnya hari ini kita masih diizinkan boleh mengadakan ibadah online. Ya, tentu saja kita sudah rindu bertemu di gereja. Namun untuk sementara waktu kita tetap ibadah online di rumah masing-masing. Oke, mari kita naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita. Ketika kita memuji Tuhan, kita puji dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan baik-baik dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan yang baru. Dan kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk ibadah online pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya ketika kami memuji Engkau, kami memuji dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarnya dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Ayo adik-adik kita pakai gerakan ya. Tangannya di depan. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Adik-adik, tadi gerakannya seru ya. Adik-adik ikut nggak di rumah? Ya, tentu ya.
Oke, kita akan bernyanyi sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita bahwasanya Bapak Abraham seorang tokoh yang sangat-sangat mengasihi Tuhan, taat dan patuh mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita nyanyikan lagu Bapak Abraham. Nanti kalau dibilang tangan kanan, tangan kiri ikut ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Goyangkan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Semuanya digoyangkan. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Putar-putar lalu duduk. Putar-putar lalu duduk. Yeay. Adik-adik yang terkasih, Bapak Abraham, dia memberikan kekayaannya dia, yaitu anaknya yang paling dia kasihi, untuk dia rela korbankan untuk Tuhan. Dia berikan yang terbaik yang ada di dalam hidupnya, yaitu anaknya, untuk Tuhan. Bagaimana dengan kita? Adik-adik punya talenta bernyanyi. Mau nggak adik-adik yang punya talenta yang bisa bernyanyi, kamu persembahkan suaramu yang indah untuk Tuhan? Atau kamu bisa melukis, menari, dan talenta yang lainnya, bakat lainnya, mau nggak kamu persembahkan untuk Tuhan? Karena talenta dan bakat itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, talenta dan bakat kita mau kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Ikutin gerakannya ya. Pause dulu, kemudian adik-adik. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Indah sekali bukan lagunya? Ayo kita nyanyikan lagu. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do
untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, saat ini adalah saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Lause mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Lause Rebeka dalam mengurai firman Tuhan ini supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat kisah tentang Bapak Abraham dan istrinya yang bernama Sarah? Ya, mereka adalah pasangan suami istri yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka seorang anak di usia mereka yang sudah tua. Adik-adik masih ingat siapa anak yang dikaruniakan Allah kepada mereka? Siapa namanya? Ishak, benar sekali, Ishak. Nah, setelah Sarah istri Abraham melahirkan Ishak, maka Bapak Abraham dan Sarah sangat berbahagia. Bagi Bapak Abraham, Ishak adalah seluruh kekayaannya. Dan Ishak adalah seluruh kebahagiaan dalam hidupnya Bapak Abraham. Bagi Bapak Abraham, Ishak adalah tanda kasih Allah dan kesetiaan Allah bagi hidupnya. Adik-adik, kisah ini dapat adik-adik baca di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-21 sampai pasal yang ke-22. Pasal 21 Kejadian sampai Kejadian pasal yang ke-22. Nanti adik-adik boleh membacanya ya. Nah adik-adik, tiba-tiba pada suatu hari Allah mendatangi Abraham dan berkata, Allah berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaranmu kepadaku. Adik-adik, Abraham tidak percaya akan apa yang dia dengar itu. Mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang diberikan Allah kepadanya di masa tuanya, anak dari keturunannya, anak yang sangat dia kasihi, persembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan. Adik-adik, apa yang akan dilakukan Abraham? Adik-adik, rupanya setelah Abraham mendengarkan itu, dia bangun pagi-pagi, keledainya dia siapkan, roti, air, persediaan untuk beberapa hari sudah ia siapkan. Ia juga mengikat kayu bakar di atas keledainya. Dan ada 2 orang hambanya, yaitu pekerjanya, ia panggil untuk mengikutinya. Dan kemudian Bapak Abraham juga mengajak anaknya, yaitu Ishak. Anaknya juga mengikuti papanya, Bapak Abraham. Dan setelah semuanya sudah selesai disiapkan, lalu mereka segera pergi. Nah adik-adik yang terkasih, ini adalah perjalanan yang sangat sukar untuk Bapak Abraham. Berempat mereka berjalan. Tidak ada yang bicara. Masing-masing dengan pikirannya sendiri. Ishak dan kedua hambanya, yaitu kedua pekerja dari Bapak Abraham ini, mereka berpikir, kita akan memberikan korban bakaran. Tetapi di manakah anak dombanya? Mereka tidak berani menanyakan kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham sendiri sedang berpikir, aku harus melakukan apa yang Allah minta daripadaku, yaitu mengorbankan Ishak, anakku.
Adik-adik, setelah mereka dekat Gunung Moria, Abraham berhenti dan Bapak Abraham berkata kepada 2 orang hambanya, yaitu pekerjanya. Bapak Abraham katakan, tinggallah kalian di sini. Aku dan anakku akan meneruskan perjalanan bersama-sama. Adik-adik, Bapak Abraham dan Ishak melanjutkan perjalanan mereka. Mula-mula tidak ada yang berbicara. Tetapi tiba-tiba Ishak bertanya kepada papanya, "Ayah, katanya kita akan memberikan korban bakaran kepada Allah. Kayu dan api sudah kita bawa. Tetapi di manakah domba yang akan dikorbankan?" Bapak Abraham terdiam. Apa yang harus ia katakan? Tidak mungkin Bapak Abraham berkata kalau Ishaklah yang akan dikorbankan. Adik-adik, Bapak Abraham kemudian menjawab, "Anakku Ishak, Allah yang akan menyediakan anak domba itu." Lalu mereka meneruskan perjalanan sampai ke tempat yang ditentukan Allah. Adik-adik, di sana, di tempat yang sudah ditentukan Allah, sudah ada batu-batu yang besar. Bapak Abraham mengajak Ishak menyusun batu-batu itu menjadi sebuah mezbah. Kemudian kayu bakar diletakkan di atas mezbah itu. Setelah itu, Bapak Abraham mengikat tangan Ishak keduanya, lalu meletakkan Ishak ke atas kayu bakar pada mezbah itu. Adik-adik, Ishak tidak berontak kepada papanya. Ishak membiarkan papanya melakukan itu. Ia tidak bertanya apa-apa lagi, tidak bertanya. Kemudian Abraham siap untuk melakukan apa yang dikatakan Allah, yaitu mengorbankan anaknya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara dari sorga memanggil Abraham. Bapak Abraham menjawab, "Disinilah aku." Lalu malaikat Tuhan berkata, "Jangan kau apa-apakan anakmu Ishak. Sekarang aku mengetahui bahwa engkau benar-benar takut dan patuh kepada Allah sehingga bersedia mengorbankan anakmu yang sangat kamu kasihi kepada Allah." Puji Tuhan. Jadi tidak usah Abraham mengorbankan anaknya. Dan dengan segera Abraham melepaskan tali pengikat Ishak, lalu anaknya ia peluk kuat-kuat. Ishak pun merasa lega. Bapak Abraham pun merasa lega. Kemudian mereka mendengar suara di dekat mereka. Me, me. Suara apa? Domba. Mereka kemudian menoleh ke belakang dan melihat ada seekor domba tersangkut di semak-semak. Maka mereka pun mengetahui bahwa itulah domba yang disediakan Allah untuk dikorbankan. Dan Allah pun mengulangi perjanjiannya dengan Abraham. Allah berkata kepada Bapak Abraham, "Aku akan memberkatimu dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengar firman-Ku." Itu janji Tuhan kepada Abraham. Adik-adik, maka Abraham dan Ishak kemudian pulang dengan bahagia. Melalui Ishak, adik-adik, kita mendapat pelajaran yang baik sekali, yaitu kita harus mematuhi firman Allah sebagaimana dilakukannya Abraham bapaknya. Mematuhi firman Tuhan mudah? Tidak mudah.
Kita butuh pertolongan Tuhan Allah Roh Kudus setiap hari. Supaya kita dengan setia menjadi anak yang patuh dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Dan pelajaran ini pun hari ini berlaku bagi kita. Yaitu mematuhi firman Allah, tentulah ada damai sejahtera dan ada kebahagiaan di dalam hati dan hidup kita. Dan firman Allah dapat kita baca di mana? Di dalam apa? Ya, di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang patuh akan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita penuh dengan damai Tuhan dan ada pimpinan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dan hati kita dipenuhi oleh sukacita karena firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidup taat akan firman Tuhan. Ajari kami, jikalau kami tidak taat, ingatkan kami supaya kami menjadi anak yang taat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan sudah kita dengar, mari kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Saat ini, kalau semua ingatkan kembali, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan. Ya, simpan dulu di dalam celengan mungkin, atau uang jajan yang mungkin papa mama berikan, kamu simpan dulu di amplop, atau kamu titipkan dulu kepada papa atau mama. Nanti kalau adik-adik sudah boleh kembali ke gereja untuk beribadah bersama-sama, adik-adik boleh membawa persembahan itu dan persembahkanlah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ayo adik-adik, siapkan hati, siapkan uang persembahannya dan berikan dengan ketulusan hati kalian. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan, sudah mempersiapkan persembahan dan memberikan persembahan, saatnya kita menyaksikan kreativitas yang tersedia untuk kita hari ini. Mari kita simak bersama-sama. Adik-adik, demikianlah sekolah minggu online kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar online karena besok hari Senin akan mulai belajar online, bukan? Nah, tetap semangat ya, jangan menyerah.
memang tidak mudah untuk belajar online. Namun adik-adik terus berdoa minta pimpinan tangan Tuhan, campur tangan Tuhan supaya diberikan semangat untuk tetap setia dan semangat belajar online. Oke, adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye.